Wahyu 16 ayat 15 sampai dengan 16, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Kembali pagi ini kami mau menghadap hadirat-Mu. Berbicaralah kepada kami, agar kami mengerti bahwa hidup ini adalah peperangan. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Istilah Harmagedon sangat populer di kalangan orang percaya dari dahulu. Khususnya kalau bicara soal akhir zaman. Makanya istilah Harmagedon ini dipakai oleh Hollywood, film-film, dan laris. Pagi ini kita akan belajar secara alkitabiah. Apa yang dimaksud dengan perang Harmagedon? Istilah Harmagedon hanya muncul satu kali sebenarnya di kitab Wahyu. Tidak pernah disebut di tempat lain lagi. Wahyu 16 ayatnya yang ke-16. Coba kita baca ya. Wahyu pasal 16 ayatnya yang ke-16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Harmagedon. Kalau saudara baca ya di artikel-artikel di majalah atau dimanapun, itu akan disebut bahwa Harmagedon itu adalah suatu tempat terjadinya peperangan apokaliptik yang terakhir. Peperangan terakhir antara pihaknya Tuhan dengan pihaknya setan. Itu definisinya. Tapi kalau cuma dari definisi belum jelas ya. Kita harus bahas secara alkitabiah. Harmagedon seringkali dihubungkan dengan Har-Megiddo. Di Israel kuno ada kota namanya Megiddo. Har-Megiddo. Har itu artinya dalam bahasa Ibrani itu gunung atau bukit. Megiddo itu nama tempat. Ya, Har-Megiddo. Gunung Megiddo atau bukit Megiddo. Di tempat itulah di masa lalu seringkali terjadi peperangan. Memang dari dahulu terjadi peperangan di Harmagedon ini. Bukan hanya nanti. Contohnya di 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 29 sampai 30. Di situ dikisahkan Raja Yosia tidak mengindahkan pesan Tuhan sehingga ia mati dibunuh oleh Fir'aun yang namanya Neko. Raja Yosia dibunuh oleh Fir'aun Neko di Harmagedon, di Megiddo. Bapak Ibu yang mau tahu cerita kisah lengkapnya secara detail, bisa mengikuti online Bible Study. Kitab Hakim-Hakim. Ya. Itu di situ dijelaskan secara detail. Saya jelaskan secara detail. Saya sarankan Bapak Ibu selalu mengikuti online Bible Study dari urut kitab Kejadian. Sekarang sudah sampai kitab Mazmur. Terus nanti sampai kitab Wahyu. Kalau saudara ikutin online Bible Study dengan cara urut, itu lebih dari sekolah teologi. Lebih dari sekolah teologi. Lebih dari cukup. Jadi jangan malas belajar firman. Di 2 Tawarik pasal 35, ayat 22 sampai 24, di situ dijelaskan yang Raja Yosia tadi juga dibunuh oleh Fir'aun Neko. Di Hakim-Hakim pasal 5 ayat 19, dikisahkan
Raja-raja dari seluruh pelosok datang ke situ, berkumpul di situ dan berperang melawan Israel. Deborah dan Barak mengalahkan raja mereka, Sisera. Ikuti online Bible Study supaya tahu detailnya. Ya. Semua dicatat di tempat itu. Bahkan Perang Dunia Pertama itu mencapai wilayah Megiddo juga, semua ribut. Peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam Perjanjian Lama tadi, ya, tampaknya cocok dengan letak Megiddo yang antara Bukit Karmel dan Bukit Tabor. Kalau Bapak Ibu ikuti Instagram saya itu ya, ada satu foto saya nunjuk ke Bukit Tabor, terus di sebelah sininya lembah Harmagedon. Nah, itu antara Bukit Tabor dan Karmel. Lokasi Megiddo ini adalah pusat perdagangan di masa lalu. Pusat perdagangan dan pusat militer. Yang penting, jalur utara selatan. Di samping itu merupakan tempat yang subur. Lembah Harmagedon atau Megiddo itu subur. Itu sebabnya diperebutkan, perang terus gitu. Kemarin saya ke Israel, dijelaskan sebutan dari lembah itu adalah salah satunya basket of food. Sekeranjang makanan. Pusat makanan. Kenapa? Israel itu kecil begitu tapi mengekspor buah-buahan. Aneh ya. Karena satu pohon itu buahnya banyak sekali. Saya lewat ke suatu tempat gitu, perkumpulan gede banget gitu, ternyata kebun pisang. Dan nggak sama dengan di sini, dibiarin begitu. Di sana dikerudungi, dia ini, di itu. Jadi pisangnya banyak sekali, sampai ekspor. Aneh memang. Jadi itulah keajaiban-keajaiban yang terjadi. Barang siapa menguasai Megiddo, ia juga menguasai jalur melalui pergunungan Karmel antara dataran Yizreel dan Sharon. Dataran Yizreel itulah yang dimaksud dataran lembah Harmagedon. Nanti lihat di peta kalau mau tahu ya. Itu lembah yang bagus gitu kalau sekarang ini. Kita foto-foto di Mount Presepi namanya. Di bukit itu kelihatan tuh. Enak banget tuh. Bagus. Nanti Oktober akhir mau berangkat lagi ke sana. Karena rupanya banyak yang mau. Tadinya saya nggak mau tadinya. Setahun sekali aja ternyata banyak yang mau. Waduh. Ya terpaksa harus invest waktu lagi. Bagaimana dengan Wahyu 16 ayat 16 tadi? Apa artinya? Banyak sekali orang kalau membaca Alkitab ya, itu harafiah. Diartikan secara literal, harafiah fisik. Udah gitu bacanya cuma satu ayat lagi. Saudara tahu baru-baru ini 2 minggu terakhir ini heboh kan? Yang saya bicara persepuluhan. Ya. Heboh banget sampai hari ini. 2,9 juta sampai yang nonton. Baru 2 minggu. Kenapa? Banyak orang tersinggung. Kalau ngomong duit aja kalau tersinggung. Saya tahu gereja butuh dana, betul. Tapi jangan abaikan kebenaran. Jangan gara-gara butuh duit terus tersinggung. Kamu cinta Tuhan apa enggak sebenarnya? Apa cinta uang sebenarnya? Aneh. Bukannya belajar apa yang dimaksud. Udah saya kasih linknya, dipikir saya minta ditonton supaya subscribernya banyak. Bukan. Kok belajar yang benar. Ada yang menjawab tuh persepuluhan video. Ini pendeta ini salah, ini persepuluhan tuh wajib. Yesus saja nggak melarang gitu. Aduh capek deh saya. Kamu nggak baca Alkitab secara lengkap, pakai jawab-jawab lagi. Modalnya cuma Yesus nggak melarang. Coba dijelaskan terus bacanya sampai akhir. Nggak baca kan kau? Orang Yesus akhirnya mati. Setelah mati barulah itu dilarang. Kenapa? Dengan matinya ia sebagai manusia, hukum Taurat dengan segala peraturannya dibatalkan. Siapa yang berani lawan Alkitab? Angkat tangan. Kau terkutuk kau. Ini Alkitab yang bilang, bukan saya. Aneh lawan Alkitab. Gara-gara uang.
Aduh nanti nggak ada yang kasih persembahan. Gitu pikirannya. Nggak takut Tuhan ini. Mau ngasih persembahan mau enggak itu urusan kita sama Tuhan masing-masing. Nggak usah diformat persepuluhan segala. Persepuluhan dibelain Taurat. Tuhan Yesus kau nggak ikuti. Kematian Tuhan itu mengakhiri Taurat. Enggak Pak, menggenapi. Ngomong aja nggak ngerti. Menggenapi itu artinya apa? Semua itu digenapi di dalam Tuhan. Sudah dilakukan, sudah selesai. Setelah itu nggak berlaku lagi. Kok nggak ngerti ya? Sudah dikhotbahin masih ngeyel. Modalnya cuma Maleakhi 3 ayat 10. Yesus tidak melarang. Terusin lagi bacanya sampai akhir. Dengan matinya ia sebagai manusia, Taurat dan segala hukum peraturannya dibatalkan. Tetapi ingat, Tuhan Yesus mengajar hukum yang terutama. Dari seluruh Taurat, hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Kalau itu nggak mungkin dibatalkan. Itu diteguhkan, Taurat diteguhkan intinya. Peraturannya, ritualnya, korban-korbannya batal semua. Nggak ada. Hari raya biarin orang Yahudi, kita nggak perlu. Nggak perlu merayakan hari raya itu. Sudah berlalu itu. Sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Semuanya, termasuk Sabat dan segalanya itu. Begitu sebenarnya. Cuma kalau baca respon-respon itu, kamu nggak mau belajar ya. Udah nggak mau belajar negatif lagi. Kalau belajar ya, kita sama-sama belajar gitu. Iya juga ya. Coba deh kalau belajar Alkitab itu jangan berhenti di perjanjian lama. Belajarlah terus sampai ujung, sampai kitab Wahyu. Baru nanti tahu, kalau gitu aku harus hidup bagaimana Tuhan. Begitu. Dan sebaliknya jemaat jangan, yes gak ada persembahan. Siapa yang bilang gak ada persembahan? Seluruh hidupmu persembahkan untuk Tuhan. Itu yang benar. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Gitu loh maksudnya. Yang gak punya gak usah persembahan, gak usah. Yang punya sedikit 5%. Yang punya lebih jangan 10%, 20%. Kurang apa lagi? Itu yang benar. Uangnya untuk membantu jemaat juga. Kan begitu. Untuk membesarkan pekerjaan Tuhan. Yang benar begitu. Bahkan sebenarnya ya seorang hamba Tuhan itu uangnya harus banyak. Kenapa? Dunia ini banyak pertolongan. Butuh pertolongan. Banyak orang butuh ditolong. Lah kalau gembala misalnya nih, gembala. Saya pakai compang-camping gitu. Jarang makan juga. Orang minta, Pak tolong. Maaf saya sendiri nggak ada. Loh kan aneh jadinya kan? Aneh banget nggak? Saudara tahu nggak? Kemarin saya ketemu dengan orang yang bukan bertobat karena pendeta, bukan. Karena dia punya nurani baik ya. Lalu dia bertobat, dia lihat YouTube. Ini kenapa ya pendeta ini diserang terus ya? Dia pelajari, oh benar ternyata. Coba bayangkan. Nggak sekolah Alkitab, nggak diinjili oleh pendeta, tapi dia menginjili dirinya sendiri. Sebenarnya manusia itu kalau punya nurani ya, dia akan tahu yang benar yang mana. Iya benar. Dan sebaliknya orang yang ngomong sembarang itu sebenarnya malu-maluin. Tapi dia nggak tahu kalau dia malu-maluin. Kadang-kadang manusia gitu loh. Melakukan sesuatu yang malu-maluin tapi dia sendiri nggak berasa malu-maluin. Malu saudara, berhenti berbuat dosa. Berhenti berpikiran negatif. Ini perang terakhir Harmagedon ini sedang terjadi. Lah kok malah begitu hidupnya. Belajarlah Alkitab. Sebab pedang roh itu melawan. Lawan kita itu hanya dengan pedang roh. Apa itu pedang roh? Firman Tuhan. Itu sebenarnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kita baca dulu Wahyu pasal 16. Wahyu pasalnya yang ke-16. Ayat 12 sampai 16. Kita baca ya. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya. Saudara jangan berpikir, oh ada tumpahan dari langit, lalu airnya kering. Itu berpikir secara fisik, harafiah. Padahal kitab Wahyu itu penuh dengan lambang, simbol. Harus mengerti simbolnya. Saya nggak ngerti Pak, kalau nggak ngerti jangan ngomong. Komentar ini, seolah-olah seorang ahli. Saya perhatikan ya banyak orang itu merasa ahli, padahal nggak. Misalnya, jangan tersinggung ya. Misalnya ada kita lah suka ngomong politik bukan, nggak bisa ini begini begitu. Padahal bukan ahli politik.
Belajar politik juga nggak pernah. Belajarnya dari internet. Dari kiriman-kiriman. Oh ini begini, padahal belum tentu. Ya, dunia ini gampang dipelintir oleh si jahat. Berita itu banyak diputar-putar oleh si jahat. Hati-hati jangan percaya sembarangan. Diperiksa faktanya. Sebab kebenaran itu sesuai fakta, yaitu Alkitab. Ya, sesuai Alkitab. Begitu. Nah, makanya kalau saudara dengar khotbah ini, ya, ketika saya bicara di Israel sudah tidak ada persepuluhan, itu saya kasih info, bukannya berpatokan pada itu. Sebab kamu semua itu kan sukanya perjanjian lama tuh. Dikit-dikit perjanjian lama, visi misi perjanjian lama. Makanya saya kasih tahu kalau menurut perjanjian lama, yang ahli Taurat saja sudah tidak melakukan persepuluhan. Lah kok kamu malah melakukan? Malah dibalik, ini enggak Alkitabiah ini, dasarnya Israel. Salah kau, dasarnya Alkitab. Makanya dengar yang lengkap. Ayo, begitu. Ya, kita lanjutkan. Jangan berpikir secara fisik. Ayat 13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu. Perhatikan baik-baik. Naga, binatang, nabi palsu. Dari mulutnya keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Keluar roh. Ingat, jangan dibayangkan secara fisik. Sebab roh itu tidak bisa dibayangkan secara fisik. Ini gambaran bahwa ada naga, binatang, mulut nabi palsu. Keluar 3 roh najis. Ayat 14. Itulah roh-roh setan. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Raja-raja seluruh dunia. Untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar. Yaitu hari Allah yang maha kuasa. Ada peperangan yang maha besar. Di hari besar itu yaitu hari Allah yang maha kuasa. Rupanya perang Harmagedon ini adalah perang terakhir. Ada yang komentar saya lagi. Gak ada Pak di Alkitab. Harmagedon peperangan terakhir. Saya nggak anggap. Baca kok begitu. Artinya ada nggak di Alkitab? Kok kalimatnya yang memang aneh-aneh orang zaman sekarang. Ya. Jadi roh setan ini mengumpulkan raja-raja seluruh dunia untuk berkumpul di situ. Ngapain? Nah. Ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Seluruh raja-raja dikumpulkan setan ke tempat Harmagedon. Untuk apa? Kalau untuk menjawab untuk apanya itu, harus baca perikopnya. Ini kemarahan Allah, kemarahan Tuhan. Cawan murka Tuhan ditumpahkan. Semua ngumpul di situ untuk dihukum oleh Tuhan. Peperangan terakhir. Untuk dimusnahkan oleh Tuhan. Ada amin? Itulah perang Harmagedon. Ya, jangan berpikir secara fisik. Coba kita baca secara konteksnya, konteks dekat, konteks jauhnya kita perhatikan ya, kitab Wahyu ini. Wahyu 9 ayat 16. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa. 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Berapa? 20.000 laksa. Berapa itu 20.000 laksa? Satu laksa itu 10.000, saudara. 20.000 jadi berapa? 200 juta. 200 juta ngumpul di situ tentara, mau perang. Data pertama, 200 juta ya. Ingat. Yang kedua, Wahyu 20 ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus.
dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Mereka mau ngapain ngumpul? Itu jelas tuh. Mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus. Mau melawan orang-orang kudusnya Tuhan. Ya. Yang berikutnya lagi, Wahyu 14 ayat 20. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kekang kuda. Kekang kuda tahu ya, tinggi segini kira-kira ya. Kekangnya. Jadi lautan darah segini tinggi darahnya. Bayangkan. Sejauh 200 mil. 200 mil itu tahu nggak seberapa panjang, saudara? Kira-kira 321 kilometer. Darah itu. Masih ada yang berpikir secara fisik harafiah? Mana ada yang begituan? Darah bisa setinggi ini, mengalir segitu panjang. Ini gaya bahasa, simbol-simbol semuanya. Harus kita artikan dengan benar. Api turun dari langit. Wahyu 20 ayat 9. Hukuman Tuhan maksudnya. Hukuman Tuhan. Bukan petir, dia nyambar petir, bukan. Hukuman Tuhan. Ya, bisa juga memang api, hukuman Tuhan. Tapi itu konteksnya hukuman Tuhan. Makanya peperangan pada hari besar itu di Mazmur 2 ayat 2 sudah dijelaskan tuh. Raja-raja berkumpul melawan Tuhan. Itu sama. Kisahnya ditulis lagi di sini. Di kisah di Wahyu ini. Nah, kalau kita menghadapi teks kitab Wahyu, kita punya dua pilihan. Satu mengartikannya secara harafiah, satu mengartikannya secara figuratif atau rohani. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Kalau yang ribut sensasi itu kan secara harafiah. Nanti akan ada perang nuklir, Harmagedon. Filmnya dibuat, Harmagedon. Ada lagi film Hollywood, Harmagedon itu batu pecahan dari angkasa mau nabrak bumi. Ya namanya film ya biarin aja lah. Tapi saudara jangan terpengaruh sama film. Harmagedon yang dimaksud Alkitab peperangan antara si jahat melawan pihaknya Tuhan. Itu sudah pasti, cuma masalahnya harafiah atau figuratif. Peperangan itu peperangan rohani atau peperangan fisik. Israel akan dikepung oleh negara-negara tetangganya. Yang dari Cina, dari Rusia, dari Syria, dari sekelilingnya. Bapak Ibu kalau lihat peta dunia ya, Israel itu kecil sekali. Dikelilingi United Arab kan, Arab bersatu. Kecil tuh, kecil banget. Tapi sampai hari ini ada loh. Sedangkan bangsa-bangsa lain yang ada di Alkitab sudah lenyap. Amalek dan sebagainya. Kanaan pun lenyap. Gak ada lagi. Tapi Israel masih ada sampai hari ini. Ya. Oke. Jadi kalau kitab Wahyu ini ditafsir secara harafiah, ya itu tadi, jadi film-film bagus sih. Laris manis. Tapi sebenarnya bukan harafiah. Kenapa? Masih ingat ya? 200 juta tentara tadi. Saudara tahu nggak jumlah penduduk Israel berapa? Seluruh Israel, bukan cuma lembah Harmagedon. Nggak sampai 10 juta. Lah kok ini 200 juta mau ngumpul di lembah Harmagedon, lembah kecil itu. Nggak usah perang, mati sendiri itu. Ketumpuk-tumpuk. Wong seluruh Israel aja penduduknya yang nggak sampai 10 juta, 200 juta mau perang di Harmagedon. Perang pakai apa? Pakai bambu runcing. Hari gini, perang pakai bambu runcing, pakai pedang. Zaman udah begini, udah nggak pakai perang fisik. Saudara tahu ya, perang lewat drone, roket, udah perang jarak jauh sekarang. Makanya Harmagedon itu bukan begitu kalau ada yang ngajar, nanti bangsa dari utara akan menyerang Israel begini. Nggak ada itu. Fisik tidak bakalan, kalau non fisik mungkin. Kirim aja. Bukan tentaranya nyerang kayak cerita ini. Ini figuratif. 200 juta nggak cukup. Berdiri aja nggak cukup di lembah Harmagedon. Itu lembah kecil. Saudara.
bukannya gede banget, enggak. Zaman dulu raja-raja, hakim-hakim, perang di situ kan, karena jumlahnya cuma berapa kan belum sebanyak sekarang. Lagi pula, yang kedua sekarang teknologi sudah maju, kalau perang pasti pakai teknologi, bukan pakai pedang atau pisau, lari-lari nusuk-nusukan, tidak cocok. Lagi pula kitab Wahyu itu simbol, jangan diartikan harafiah. Ya. Jika kita perhatikan Wahyu 16 ayat 15-nya, maka kita akan tahu bahwa itu bukan harafiah. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saudara mau artikan ini apa? Fisik? Pasti bukan. Ini soal kedatangan Tuhan. Hari akhir, kedatangan Tuhan. Jadi ini cerita soal peperangan rohani, bukan fisik. Kalau Tuhan datang, hanya orang saleh yang akan diangkatnya naik ke atas. Yang tidak ditinggal. Jadi ini perang Harmagedon ini tidak bisa diartikan secara fisik. Makanya lokasi Harmagedon itu cuma simbol. Lembah Harmagedon itu nggak bakalan ada perang di situ lagi selamanya. Zaman sudah berubah. Harmagedon itu adalah perang pikiran, perang di pikiran manusia. Ingat baik-baik Harmagedon. Sebenarnya itu secara tidak langsung sudah terjadi sejak awal dunia diciptakan. Inti dari peperangan manusia itu. Kita baca dulu Efesus 6 ya. Efesus pasal 6 ayat 11-12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena, ayat 12-nya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan manusia biasa. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Pakai apa melawannya? Nanti dibaca terus sampai bawah ya. Tapi saya mau bacakan ayat 17-nya. Dan terimalah ketopong keselamatan dari pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi kalau seseorang tidak mengerti firman Allah, firman Tuhan, dia nggak bisa lawan iblis. Nggak bisa. Karena melawan iblis itu bukan tenaga dalam, bukan. Bukan pakai tabur-tabur garam, tabur-tabur minyak urapan, bukan. Setan tidak takut dengan minyak urapan. Setan tidak takut dengan benda-benda yang kelihatannya rohani ini. Setan hanya takut dengan roh Allah yang ada dalam diri kita. Amin ya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Oleh sebab itu betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Agar Tuhan berkenan. Sehingga roh Allah yang di dalam diri kita bisa berkuasa atas kita. Sehingga kuasa Allah mengalir dalam hidup kita. Masa lawan setan dulu cari minyak urapan, cari jimat, cari apa lagi? Cari salib. Itu salah semua itu. Cari garam, tabur-tabur garam. Setan takut sama garam. Itu pasti harafiah pikirannya. Dia pikir ular. Kalau ular takut sama garam. Kok setan enggak? Aneh enggak sih manusia itu? Suka ngarang-ngarang sendiri. Enggak pakai Alkitab. Aneh benar. Bikin perjanjian garam lah, perjanjian apalah. Perjanjian baru. Kok perjanjian garam? Perjanjian garam itu perjanjian lama, itu pun nggak dibahas sama Alkitab. Sedikit. Pilih-pilih perjanjian lama terus. Kok dikasih contoh orang Yahudi katanya bukan Yahudi, Alkitab. Alkitab dibawa ke perjanjian baru nggak maunya perjanjian lama. Aneh-aneh manusia ini. Peperangan di depan mata sedang kita hadapi malah nggak mau belajar. Ketopong keselamatan itu firman Allah. Barang siapa tidak mengerti firman Tuhan dengan benar, dia tertipu oleh si iblis. Pasti. Sebab si iblis itu licik banget. Makanya banyak orang merasa hamba Tuhan merasa benar. Salah padahal khotbahnya salah, pengertiannya salah. Dikasih tahu baik-baik, nggak ngerti. Nggak tahu maunya apa. Kita itu maunya kita semua benar di dalam Tuhan. Jadi enak, kan gitu.
malah menyerang secara pribadi. Kalau mau debat itu isinya mana yang salah? Nyerangnya pribadi. Memang roh setan ada padamu. Kalau roh Tuhan ada pada kita itu nggak mungkin begitu. Kita haus dan lapar akan kebenaran. Loh, kalau ada orang kasih tahu saya salah ya, tolong dikasih tahu. Kalau saya tahu saya salah, aku bertobat Tuhan. Ternyata aku salah. Siapa sih yang mau salah? Ini enggak, belajar aja enggak mau ngotot. Aneh loh manusia itu. Saya itu kadang-kadang kenapa ya Tuhan ya? Yang salah itu apanya ya? Ada yang kasih tahu saya, kalau khotbah jangan marah-marah Pak. Yang halus. Ngotot aja enggak berubah. Apalagi kalau saya khotbahnya gini. Saudara-saudara, Tuhan sangat mengasihi saudara. Ngantuk semua nanti. Dikejut-kejut aja nggak berubah. Aduh, saya itu bukannya marah loh, bukan. Gemes gitu loh. Kok kamu nggak ngerti sih, udah diajarin begitu jelas. Ingat ya, Wahyu itu penuh dengan simbol. Harmagedon itu, lembah Harmagedon itu nggak bakalan terjadi peperangan. Secara fisik maksudnya. Tentara 200.000 ngumpul, nggak bakalan. Sampai selama-lamanya. Peperangan hanya mungkin lewat teknologi, jarak jauh. Tapi yang dimaksud oleh perang Harmagedon, kitab Wahyu ini adalah, ingat tadi, kedatangan Tuhan seperti pencuri. Itu maksudnya sebelum itu terjadi perang Harmagedon itu apa? Ternyata itu adalah peperangan rohani. Simbolnya Harmagedon. Peperangan rohani. Kalau cuma perang Harmagedon dari dulu sudah ada, hakim-hakim. Contoh perjanjian lama sudah banyak perang dunia pertama juga sampai ke sana, lembah Megiddo dan sebagainya. Ya, yang kita hadapi itu perang yang hasilnya adalah hidup kekal atau binasa kekal. Itulah perang Harmagedon yang sebenarnya dalam hidup kita. Jadi peperangan rohani yang dimaksud, perang terakhir. Saya cuma mau ingatkan ya, kita semua ya. Di Eden mula-mula sebenarnya terjadi peperangan itu. Adam melawan si ular, iblis. Perhatikan nggak? Tuhan menciptakan manusia pertama, sengaja ditaruh di Eden. Sengaja itu ditempatkan di Eden. Padahal Eden memang ada setannya. Si ular itu melingkar. Itu artinya sengaja Tuhan. Artinya Tuhan menempatkan manusia supaya berperang melawan si setan itu gitu loh. Dan Tuhan sudah berikan firman-Nya, jangan kamu makan buah itu, nanti kamu mati. Nggak nurut, mati manusia. Mati itu nggak langsung mati, tapi tadinya hidup kekal jadi mati. Mati fisiknya, mati rohaninya. Sudah rusak, kehilangan kemuliaan Allah. Di Eden, iblis menang, manusia kalah. 0-1 untuk si iblis. Ya, itu peperangan pertama sudah kalah. Adam lebih memilih mendengar suara ular dibanding suara Tuhan. Adam menyalahgunakan kehendak bebasnya. Ia bebas mau taat Tuhan atau mau mendengar suara si iblis. Ia menggunakan kehendak bebasnya untuk berbuat dosa. Sama seperti manusia hari ini. Kita diberi kehendak bebas, gunakan itu untuk Tuhan. Jangan gunakan kehendak bebasmu sembarangan sehingga jatuh dalam dosa. Meskipun ada orang-orang tertentu yang sangat aneh pikirannya. Manusia katanya tidak punya kehendak bebas. Loh faktanya kita punya sekarang. Kok malah menyangkali ada tidaknya. Ya itu aneh, manusia aneh. Biarin aja. Orang kita lagi perang, manusia nggak punya kehendak bebas. Ya udah, kalau gitu terima aja nasib. Kita harus berusaha, kata Tuhan Yesus. Berusahalah kau masuk pintu yang sempit itu. Itu maksudnya. Banyak orang berusaha nggak masuk, kamu nggak mau berusaha lagi, nggak masuk pasti. Ya, Adam itu melanggar perjanjian. Sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan itu diatur oleh perjanjian Allah. Adam melanggar perjanjian yang memberontak. Dicatat di Hosea 6 ayat 7. Cuma sayang terjemahannya melanggar perjanjian seperti di Adam. Sebenarnya bukan begitu. Seperti Adam. Adam dulu melanggar perjanjian dengan Allah. Itu yang pertama. Peperangan di Eden. Peperangan rohani pertama itu di Eden.
Kalah manusia, 0-1 untuk si iblis. Peperangan yang kedua, Adam kedua. Siapa? Tuhan Yesus. Itulah peperangan antara Adam kedua dengan iblis. Adam terakhir dengan iblis. Dicatat di Alkitab bahwa Tuhan Yesus menjadi manusia sama seperti kita. Yang dalam segala hal disamakan dengan manusia. Coba kita baca. Ibrani 5 ayat 8 sampai 10. Ibrani pasal 5 ayat 8 sampai 10. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Tuhan Yesus meskipun adalah anak tunggal Bapa di surga, tapi ia jadi manusia, jadi ia harus belajar taat. Nah, ya, belajar taat. Jadi kalau kita mau seperti Tuhan Yesus, harus belajar tidak secara otomatis atau ajaib berubah. Ya, ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Abadi, nggak ada lagi yang lain. Satu-satunya pokok keselamatan Tuhan Yesus. Yang abadi, bagi semua orang yang taat kepadanya. Bagi orang yang taat. Yang nggak taat, sorry, kau nggak termasuk. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Kita semua imamat-imamat yang raja nih, katakan amin. Artinya apa? Kita semua adalah imam. Bukan orang luar. Kita di dalam bait Allah. Tubuh kita bait Allah. Kita adalah imam. Kalau seorang imam harus hidup kudus. Itu ingat tuh baik-baik. Kita semua imam. Jadi jangan pernah ada yang mengaku, aku imam Lewi. Keimaman Lewi sudah selesai. Jangan diulang-ulang lagi. Sekarang kita semua imam. Imam besar kita satu, Tuhan Yesus. Gak ada Lewi. Gak ada zamannya Lewi lagi. Sudah lama berlalu. Jangan gara-gara ngepas-ngepasin. Aku imam Lewi nih, berhak persepuluhan. Duit melulu pikiranmu itu. Belajar yang benar. Kalau soal dana, jangan khawatir. Pekerjaan Tuhan pasti ada yang dukung. Pasti ada orang yang cinta pekerjaan Tuhan. Pasti, tidak mungkin. Tapi jangan pakai Taurat. Buah sulung dan sebagainya. Taurat itu. Jangan hidup menurut Taurat. Sebab barang siapa hidup menurut Taurat, ia bukan anak Allah. Kalau mau anak Allah, hiduplah menurut Tuhan Yesus, bukan Taurat. Zaman Taurat sudah digenapi. Sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Ini serius loh. Makanya saya sering ngulang-ngulang ngotot. Orang diajarin nggak mau belajar. Malah ngata-ngatain. Yang sok pinter lah, apalah. Kalian cek sendiri di Alkitab, jangan percaya saya. Dicek sendiri, kalau salah jangan datang lagi, jangan dengerin lagi. Kalau benar ikutin Alkitab, itu loh maksudnya. Sebab sebagai hamba Tuhan, saya harus sampaikan kebenaran. Nggak boleh dirubah-rubah. Kalau dirubah-rubah, nanti saya diikat, batu kilangan diikat di leher saya, lalu saya dibuang ke laut, kata Alkitab. Saudara juga gitu, kalau saudara tidak mengotbahkan hal yang benar, saudara diikat, lehernya dibuang ke laut. Saudara. Sama, jadi kita urusannya dengan Tuhan, bukan antar kita. Ya, jangan sakit hati sama saya. Perang kedua, saudara. Yang pertama manusia kalah tadi di Eden. Perang yang kedua Yesus melawan iblis. Akhirnya iblis kalah. Maka iblis mundur. Tetapi ingat, banyak orang ngajarin ini, iblis sudah kalah saudara. Seperti kecoa kita injak-injak, yes, kita sudah menang. Ngawur itu namanya. Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, kalahkan sama Tuhan Yesus. Ia mundur daripadanya. Dan menunggu waktu yang baik. Apa artinya? Mau balas dendam dia. Wah, sama Tuhan Yesus kalah, dia mundur. Menunggu waktu yang baik. Nyerang lagi dia.
Itulah sebabnya Alkitab berkata, lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, berkeliling, hendak menelan orang yang dapat ditelannya. Orang mau dijadiin kapsul sama dia, telan. Kok bisa berkata iblis sudah lemah? Iblis itu bahaya, kok ditipu olehnya. Saudara ya, kalau kita lagi bertanding nih, apa aja deh, saya mau bertanding nih. Terus saya dikasih tahu sama orang, lawanmu kena stroke, udah kalah, udah. Ya udah saya santai-santai dong. Padahal enggak, dibohongin. Menang enggak saya? Kalah nanti. Itu yang ngajarin manusia, iblis itu bodoh, iblis itu sudah kalah. Itu pasti dari setan suaranya. Memang kalah iblis, tapi masih nyerang kita, diizinkan, belum selesai. Pertandingannya, peperangannya belum selesai. Alkitab jelas tuh, musuh kita bukan melawan darah dan daging, melawan penguasa roh-roh di udara. Masih perang. Jangan bilang mereka sudah kalah, sudah keok, ya. Itu, waduh, banyak pengajaran tidak bertanggung jawab. Pertanyaannya, waktu Yesus dicoba iblis, bagaimana cara perang rohaninya? Pakai tenaga dalam gitu? Enggak, pakai apa? Pakai firman Tuhan. Balas-balasan. Tuhan Yesus berkata, si iblis berkata gini, kalau kamu anak Allah, batu ini jadikan roti. Tuhan Yesus mengutip kitab Ulangan, Alkitab yang dipakai. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebab kalau roti menghidupkan tubuh kita, tapi kalau firman Tuhan menghidupkan jiwa dan roh kita. Dibalas pakai itu. Sebab ada tertulis, kata Tuhan Yesus. Itu maksudnya kitab suci. Si iblis gak mau kalah. Sebab ada tertulis juga. Pakai ayat juga iblis rupanya. Si iblis pintar Alkitab loh ternyata. Iya. Sebab ada tertulis, jatuhkan dirimu dari bubungan pet Allah. Sebab ada tertulis, nanti malaikat-malaikat akan menatangmu supaya kamu gak jatuh. Dibalas lagi sama Tuhan Yesus. Jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Pakai perang ayat Alkitab sebenarnya. Perang kebenaran. Si iblis menggunakan ayat Alkitab, tapi dengan arti yang lain. Dengan maksud yang lain. Jadi kalau hari ini ada orang yang khotbah pakai ayat Alkitab, tapi maksudnya lain, itu sama persis dengan si iblis. Modusnya itu sama. Bukan berpihak pada Tuhan. Dia sedang memikirkan kepentingannya sendiri. Itu sebenarnya. Hati-hati, perang ini bukan perang fisik, bukan tenaga gaib, bukan. Perang firman Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan tadi berkata, ketopong keselamatan, yaitu pedang roh. Yaitu firman Tuhan. Saudara punya pedang roh nggak? Punya pedang nggak lawan si iblis? Kalau saudara belum punya pedang roh yang cukup, cepatlah belajar firman. Baca Alkitab susah Pak. Makanya saya buat online Bible Study. Online Bible Study gratis. Tidak dimintai perpuluhan dan sebagainya. Supaya semua orang mengerti. Memiliki pedang roh yang benar. Si iblis lari daripadamu. Kalau iblis pakai firman, kamu udah tahu itu plesetan. Kan begitu, hidup cuma sekali kok. Kalau enggak kita salah, rugi kita. Nah, itu yang kedua, perang rohani yang kedua. Dimenangkan oleh pihak manusia yang diwakili Tuhan Yesus. Angkanya jadi 1-1. Di Eden, iblis menang. Yesus memenangkan 1-1. Perang terakhirnya kita sekarang. Masing-masing kita. Bukan beregu loh ya. Individu. Bukan apa itu kalau badminton itu apa ya? Ganda. Bukan berganda loh ya perangnya. Apalagi ganda campuran. Suami istri gandengan. Sendiri-sendiri menghadap Tuhan. Itulah sebabnya suami istri bersama-sama gandengan ikut cari Tuhan. Memiliki pedang roh. Amin. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Perang terakhir itu kita, saudara. Kita melawan iblis. Bayangkan kita ada di Eden. Di bumi yang Eden ini. Lalu suara Tuhan, firman Tuhan.
Tapi ada suara si ular. Firman yang, perkataan yang dari ular itu, dari iblis, dari dunia, dari diri sendiri. Pilih, fokus hidup kita kemana sekarang? Apakah ke Tuhan, ataukah ke diri sendiri, atau ke dunia ini? Pilih baik-baik, itulah peperangannya. Peperangan rohani yang sebenarnya itu, yang kita hadapi saat ini, yaitu kita ini loh, perang rohani. Ya, jangan sampai kita itu kalah dalam peperangan terakhir ini. Binasa. Sebab tidak ada yang berikutnya lagi. Sebenarnya ya kalau orang mengerti kebenaran ya, perang rohani itu menjadi tetap berat tapi nggak seberat kalau tidak mengerti. Sebab manusia itu digerakkan oleh gairahnya mau kemana hidupnya itu. Gairah kita kemana saudara? Itu sebenarnya. Kalau seseorang mengerti ya bagaimana dia harus hidup. Bahwa ia hidup itu hanya untuk Tuhan. Setelah ditebus, ia berhutang lalu ia harus menyenangkan Tuhan. Harus berkenan dalam bahasa Alkitabnya. Hidup kita ini harus berkenan bagi Tuhan. Menyenangkan itu artinya, berkenan itu artinya menyenangkan. Mestinya ya setiap saat kita begini, saudara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Mestinya begitu. Kita sedang perang, kita menyenangkan Tuhan itu udah iblis lalu. Aduh, bagaimana cara menjatuhkannya? Sulit dijatuhkan. Orang yang tidak punya keinginan itu sulit dijatuhkan iblis. Bahkan tidak bisa. Tapi orang yang banyak keinginan gampang. Sukanya selingkuh itu, dikirimin sama si iblis umpannya. Pasti jatuh. Sukanya harta, dikirimin kesempatan untuk korupsi, jatuh pasti. Makanya jangan punya banyak keinginan. Keinginan cuma satu, keinginan kita. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Itulah yang berkenan bagi Tuhan. Ada amin? Dengan tulus, katakan menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Ingat ya, kita sedang dalam peperangan rohani. Jangan lengah, saudara. Saudara mungkin bisa berjaga-jaga ketika ada di dalam gereja. Tapi coba keluar dari gereja. Masih berjaga-jaga atau tidak? Suami kalau di gereja baik-baik. Di rumah sama istrinya kasar banget. Cepat bertobat. Tersinggung aku Pak. Itu menyinggung aku. Bagus. Cepat bertobat. Kalau nggak mau bertobat, percuma dengar firman Tuhan. Buat apa dengar terus tiap minggu nggak mau bertobat? Bertobatlah saudara. Kita semua pernah buat salah. Ke depan jangan lagi ya. Ada amin saudara? Kita mau menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Peperangan kita yang terakhir, apakah hidup kita berkenan bagi Tuhan atau tidak?
itulah sebenarnya Harmagedon. Bukan Harmagedon yang ada di Israel. Kalau itu sudah berlalu peperangannya. Zaman dulu ya perang di situ. Kalau kita pergi ke Israel kita akan sampai di sana. Bukan perang, foto-foto. Selfie. Saudara, itulah Harmagedon gitu, ya. Tapi Harmagedon kita setiap hari ada di pikiran, di perasaan, di keinginan kita. Jangan kalah, saudara. Makanya miliki pedang roh, firman Allah. Belajar, ikuti online Bible Study dari awal, Kejadian sampai hari ini sudah sampai Mazmur. Jangan buru-buru, belajar tuh nggak perlu buru-buru. Aduh ketinggalan, nggak ada ketinggalan. Belajar, nikmati firman Tuhan. Sebab jiwa kita dan roh kita butuh makanan yang sehat, makanan roh, yaitu firman Tuhan. Ya, amin ya saudara. Jadi mulai hari ini jangan pernah membayangkan peperangan roh kita itu seperti yang sudah-sudah. Pergi yuk keliling pakai mobil ke perempatan jalan, tuang-tuang minyak, garam, berdoa ngusir setan di situ. Saya nggak ngerti loh, ngusir setan di perempatan. Diusir situ ya dia pindah ke perempatan lain. Gimana sih? Keliling lagi ke perempatan lain, diusir lagi, pindah lagi dia ke rumahmu. Iyalah, kalau kita hidup kudus, roh Allah ada dalam diri kita. Nggak usah ngusir-ngusir setan. Kenapa? Setan akan lari daripadamu. Amin. Mana berani setan dekat-dekat kita? Nggak mungkin berani. Ngapain pakai ini itu. Sebenarnya ya orang yang mengandalkan sesuatu, apapun bentuknya, garam atau apapun, itu sedang menghina Roh Kudus dia. Orang menghina Roh Kudus, kamu tidak berasa. Ada roh Allah dalam diri kita, Roh Kudus yang maha tinggi. Lah kok lawan setan nyari-nyari garam? Kamu pikir garam lebih berkuasa dari Roh Kudus? Pakai firman Tuhan. Ya, amin ya saudara. Mulai sekarang ya saudara, Bapak Ibu, kemanapun saudara pergi, ingat Roh Kudus ada dalam dirimu. Kau tidak perlu bawa ini, bawa itu, bawa Alkitab, bawa minyak urapan, bawa air suci, bawa macam-macam senjata Tuhan. Bukan. Pedang roh itu adalah firman Allah. Firman Allah. Miliki firman Allah. Seperti Tuhan Yesus. Kalau ada suara lain masuk, ada tertulis. Jawab pakai firman. Gak bisa, sorry. Itu bukan firman Tuhan yang itu. Sorry, firman itu sudah digenapi oleh Tuhan. Sorry, kita hidup sekarang sebagai murid Kristus yang mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Kalau orang negatif thinking langsung bilang gini, 10% aja gak bisa Pak, apalagi 100%. Kamu gak mau belajar sih? Belajar. Kalau orang udah dipatok 10%, dia gak belajar dari 100. Gak usah dipatok. Yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang benar, saudara. Kalau sudah begitu, iblis tak berdaya lawannya. Jangan punya keinginan, pedang roh, udah. Apapun kita gak takut. Iblis guna-guna, pelet, dan sebagainya gak mempan, saudara. Gak mempan. Banyak orang gak dipelet aja, lengket sendiri. Aduh, ya. Peperangan terakhir itu bukan seperti itu, pakai ritual. Ritual. Puasa lawan iblis pakai puasa. Gak perlu. Bayangkan ya kalau ada orang kerasukan setan nih. Terus saudara datang. Wah, setan jenis ini gak bisa diusir kalau gak puasa dulu. Saya puasa dulu ya seminggu. Orangnya gini-gini. Mati dia. Gak perlu. Asal kita hidup benar. Hidup kudus. Hari itu juga tanpa persiapan juga. Apa sih yang mau siapin? Roh Allah sudah siap sedia setiap saat. Langsung saja usir dia. Pasti roh jahat keluar. Pasti. Asal kita hidup benar. Amin gak nih? Jangan takut, makanya berhentilah berbuat dosa. Ya, peperangan rohani yang sesungguhnya itu, Harmagedon yang sesungguhnya itu dalam diri kita. Musuh yang terbesar itu sebenarnya diri kita sendiri. Setan gak bisa memaksa kita, ayo buat dosa. Gak bisa. Setan cuma bisa menggoda. Enak loh buat dosa itu. Istrimu gak tahu.
Kan dia lagi ada di kampung, nggak tahu. Nah itu setan tuh suaranya. Atau suara diri sendiri. Begitu tuh. Nggak tahu ini. Nah, itu. Hati-hati kalau kita punya firman Tuhan, bukan cuma menahan diri, nggak doyan dosa. Saudara ngerti nggak doyan? Dikasih gratis gitu ya saya ya. Makanan lemak gitu, gratis. Yang termahal di seluruh dunia. Nggak doyan saudara, sorry. Nggak doyan saya. Mestinya kita semua tidak doyan dosa. Katakan amin. Mestinya begitu, bukan gini. Aku pengen, tapi aku takut dosa. Aku tahan deh sampai ngiler-ngiler. Bukan, kalau itu belum bertobat tuh. Belum berubah. Kalau orang berubah, dia tidak doyan dosa, saudara. Alkitab mencatat sampai tidak bisa berbuat dosa. Nggak bisa lagi. Disuguhi makanan yang paling mahal tadi. Saya pernah itu dulu di Amerika. Ditraktir sama orang. Keluar. Saya nggak sebut namanya. Terkenal tuh. Mahal lagi. Keluar gitu. Segini porsinya. Waduh. Saya nggak doyan. Aduh gimana caranya. Saya gimana ngasih taunya. Nggak doyan saya. Gimana? Sedikit aja kok makan. Nggak bisa. Sedikit aja nggak bisa juga. Saya bilang. Saya nggak doyan. Akhirnya saya minta maaf ya Pak, maaf sekali. Saya nggak doyan ini. Ya, mahal-mahal nggak doyan Pak. Bukan soal mahal, saya mendingan tempe. Kalau tempe saya doyan, brokoli saya doyan. Oh lemak begitu saya nggak doyan, maaf. Aduh saya nggak tahu kalau Bapak mau beliin saya yang mahal lemak begini. Nggak doyan saya. Mestinya begitu saudara. Disodorin gitu, gratis berbuat dosa. Nggak doyan, bukannya nggak mau, nggak doyan. Kalau sudah begitu, itulah anak-anak Allah. Tapi kemuliaan untuk Tuhan. Jangan kita kalah dalam perang terakhir. Ada amin ya. Ingat perangnya masing-masing kita. Bukannya beregu, masing-masing. Ya. Mari kita arahkan seluruh hidup kita, gairah kita tujukan ke Tuhan. Sebab kalau itu tidak ditujukan ke Tuhan, artinya ditujukan ke yang lain. Kalau itu ditujukan ke yang lain, perang kita kalah nanti. Harmagedon itu penentuan apakah kita selamat atau binasa. Kalau cuma kalah perang fisik itu mah nggak masalah. Tapi kalau kalah perangnya ya binasa, waduh. Itu selamanya. Kita harus menang, saudara. Oleh sebab itu, kita semua ikut pertandingan yang diwajibkan, bukan? Itulah peperangan. Hidup sebagai anak Allah. Mari kita arahkan pandangan kita ke Tuhan saja. Ya, amin ya. Sebab Dia janjikan langit yang baru dan bumi yang baru. Itu sebenarnya. Kau janjikan. Janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahtamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudusmu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Kita sedang berperang, saudara. Arahkan seluruh hidup kita hanya untuk Tuhan. Mulai hari ini jaga mulutmu, jaga tanganmu, jangan bicara sembarangan, jangan punya rasa benci, miliki pikiran perasaan Kristus. Kita tidak mau hidup ini sia-sia. Kita tidak mau hidup ini agamawi, aturan ini, aturan itu.
kita hidup seluruhnya untuk Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Yang lagi kesulitan ekonomi gak usah kasih persembahan, juga tidak masalah. Persembahkan hidupmu. Yang uangnya banyak, persembahkan lebih dari 10%. Gak mau, gak masalah, kau bertanggung jawab sama Tuhan. Yang pas-pasan bisa kasih 5, gak masalah juga, bukan dosa. Karena bukan soal uang, gak ada masalah. Tapi kita harus menang atas peperangan Harmagedon yang terakhir ini. Sebelum kita menutup mata. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahtamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudusmu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Kau janjikan langit baru, janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahtamu, keteduhan sempurna abadi. bersama orang kudusmu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Musik saja. Saudara sekalian, peperangan yang terakhir itu sesungguhnya, Harmagedon itu sesungguhnya simbolik, saudara. Itu terjadi dalam hidup kita sekarang ini. Lawan kita bukan melawan musuh, kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh di udara, setan. Oleh karena itu, jangan hidup santai-santai. Belajarlah memiliki pedang roh, ketopong keselamatan, yaitu firman Tuhan yang benar. Sehingga engkau tidak bisa ditipu oleh si jahat itu. Menangkan pertandingan itu, menangkan peperanganmu itu. Sebelum kita menutup mata, saudara. Arahkan hasrat kita itu ke langit yang baru, bumi yang baru. Oleh sebab itu, bekerja yang benar. Yang bisnis yang benar. Miliki uang banyak. Persembahkan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk keluarga, untuk semua yang menyenangkan Tuhan. Yang masih kuliah, belajar biar jadi anak yang pintar, smart, canggih. Persembahkan untuk Tuhan hidupmu. Kalau tidak, semuanya sia-sia. Nanti ketika kita menutup mata, barulah kita boleh berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan, peperangan itu dengan baik. Amin ya saudara ya. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahtamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus, sujud menyembah
selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana, bilakah ku diam di sana. Bilakah ku diam di sana, Bilakah ku diam di sana. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman kebenaran ini. Biarlah mulai siang ini kami boleh memiliki ketopong keselamatan, pedang roh, yaitu firman kebenaran di dalam seluruh hidup kami, sehingga kami benar-benar murid Tuhan dan kami mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kami, membebaskan kami, menyembuhkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa secara khusus untuk semua tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu. Engkau berkati Tuhan, agar mereka juga jadi berkat kemanapun mereka pergi. Juga pelayan-pelayan Tuhan yang di sini melayani dengan tulus. Tuhan berkati keluarganya juga, semuanya jadi berkat Tuhan, kemanapun mereka pergi juga. Sekarang kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi, mohon berkati, curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, sehat, umur panjang, untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, semua yang percaya katakan amin.